Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih setia membahas mengenai donghua terbaik di muka bumi, apalagi kalau bukan Saulen. Banyak di kolom komentar yang protes soal lamanya update konten Saulen lagi di channel ini. Ya alasannya kalian pasti juga sudah tahu lah, Saulen itu masih ongoing dan hanya diupdate satu episode per minggu. Akan kurang menarik kalau konten Saulen hanya satu episode, karena kalau nanti durasinya pendek pasti kalian bakal protes lagi kan? Jadi saya putuskan untuk menunggu update minimal 2 episode dulu baru saya bikinkan kontennya. Jadi gitu ya, jangan ada yang protes lagi. Baiklah, kita sedikit recap pada bagian sebelumnya. Tangsan akhirnya telah berhasil menghidupkan Xiao kembali meski harus mengorbankan 5 cincin roh rumput biru peraknya. Demi untuk memulihkan kekuatannya kembali, ia pergi untuk berburu siluman roh bersama Xiao. Sempat mendapatkan gangguan dari beberapa Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung, namun dapat diatasi dengan cukup mudah. Sementara itu, perang antara Kekaisaran Roh Pelindung melawan aliansi Kekaisaran Xingluo Tiando masih berlangsung. Bibi Dong menggunakan strategi licik dengan menyerang ibu kota Xingluo untuk memaksa Kaisar Xingluo agar menarik mundur pasukannya. Hal ini berarti pihak Kaisar Suebeng harus lebih memutar otaknya lagi supaya pihaknya dapat mendominasi dan memenangkan peperangan. Baiklah, tapi sebelum lanjut saya akan memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini mengandung banyak spoiler. Jadi kalian bisa tonton dulu versi fullnya di aplikasi WeTV. Nah, setelah nonton tapi masih ada plot cerita atau scene yang membagongkan, barulah kalian bisa mampir ke video ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail sekaligus berdiskusi di kolom komentar. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Perburuan Tangsan berlangsung hingga malam hari. Jauh di dalam hutan terlihat ia sedang berkultivasi untuk menyerap cincin roh guna mengganti cincin rohnya yang dikorbankan saat kebangkitan Xiao. Terlihat juga Xiao yang sedang menjaganya, karena kalau proses penyerapan sampai terganggu maka akibatnya bisa sangat fatal. Belum lama ia berjaga, Xiao merasakan sebuah pergerakan yang sedang mengintainya. Sekumpulan siluman roh iblis berusia puluhan ribu tahun muncul dan langsung menyerangnya. Ternyata memang tempat ini adalah sarang dari siluman rubah iblis. Melihat Tangsen yang masih berkonsentrasi, Xiao memintanya agar tidak perlu risau karena ia pasti akan melindunginya sekuat tenaga. Sendirian Xiao bertarung melawan 7 siluman roh dan yang membuat sulit seakan mereka dapat dengan leluasa membaca setiap pergerakannya. Nampaknya para siluman roh ini cukup pintar. Mereka sengaja memancing siluman roh buruan Tangsan ke tempat ini, kemudian menunggu sampai Tangsan melakukan proses penyerapan cincin roh barulah mereka menyerang. Sebagai mantan siluman roh, tentu pengetahuan Xiao mengenai kebiasaan tiap-tiap siluman roh cukup luas. Dan sejauh yang ia tahu, siluman roh jenis rubah iblis harusnya selalu hidup menyendiri. Namun anehnya bagaimana bisa kini mereka malah menyerang secara berkelompok, terlebih lagi cara mereka menyerang terlihat begitu kompak. Jadi kalau tidak salah tebak, siluman roh ini merupakan evolusi dari rubah iblis biasa menjadi rubah iblis bermata 3 yang memiliki skill untuk membagi tubuh menjadi 7 bagian. Untung saja pengetahuan Xiao yang luas juga termasuk pengetahuan mengenai kelemahan dari skill tersebut, sehingga dengan skill pesonanya ia berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di mata air es dan api terlihat Tang Ho yang sedang berkultivasi ditemani oleh Ah Yin yang sekarang sudah dapat menunjukkan eksistensinya dalam wujud roh. Tidak lama setelah itu Tangsan bersama Xiao akhirnya telah kembali. Tangsan menjelaskan bahwa perburuan cincin rohnya selama 3 hari ini berencar tidak cuma memenuhi ke-9 cincin roh Kaisar Rumput Biru Perak, namun ia juga telah berhasil mengisi palu Haotian dengan 2 cincin roh puluhan ribu tahun. Selain itu, Xiao juga telah berhasil menyerap tulang roh kepala yang didapat dari siluman roh jenis rubah iblis bermata 30-an ribu tahun, dan kini kekuatan rohnya telah meningkat hingga level 76. Tangsan juga menceritakan kalau kemarin ia sempat mendapatkan gangguan dari beberapa Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung yang kemungkinan ingin merebut wilayah mata air es dan api. Meski sudah berhasil diatasi, namun nampaknya pihak Kekaisaran Roh Pelindung tidak akan berhenti begitu saja. Ada kemungkinan mereka akan mengutus Master Roh lagi untuk menemukan tempat ini. Jadi untuk berjaga-jaga, Tangsan ingin mengajak ayah, ibu, serta Xiao untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu ada hal lain yang ingin Tangsan lakukan, yaitu menghidupkan ibunya kembali.
Sebelum proses kebangkitan, Tang Hao yang masih khawatir bertanya kepada Tang Shen apakah ia benar-benar bisa mengembalikan wujud manusia dari ibunya. Ah Yin pun juga mencemaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa jika proses tersebut melukai Tang Shen, maka akan jauh lebih baik jika dirinya tetap dalam wujud seperti ini saja. Selama beberapa tahun terakhir, Tang Hao telah menceritakan seluruh cerita dari masa kecil Tang Shen. Ia sangat merasa bersalah karena sebagai orang tua ia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga Tang Shen hidup menderita tanpa keluarga yang lengkap, tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi jika kali ini ia harus membuat Tang Shen menderita lagi, maka ia tidak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Untuk menepis kekhawatiran Tang Hao, Tang Shen menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan proses kebangkitan Shou kemarin, pemahamannya mengenai roh pelindung kini semakin luas sehingga cara ini akan menjadi sangat aman. Pun hasilnya tidak bisa langsung dilihat, namun setidaknya bisa mempercepat pemulihan dari ibunya. Dan mengenai masa kecilnya, Tang Shen menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyalahkan kedua orang tuanya. Meski tidak seperti anak lain yang mendapatkan kasih sayang seorang ibu, namun ia sama sekali tidak pernah menderita karena kelahirannya di dunia ini sudah menjadi jasa yang tidak ternilai harganya. Setelah mendengar penjelasan dari Tang Shen, proses penghidupan Ah Yin pun segera dimulai. Dengan bantuan dari kekuatan cahaya Dewa Laut, Tang Shen mengambil kekuatan samudra, mengalirkan kekuatan alam dari mata air es dan api yang dikombinasikan dengan medan kaisar rumput biru perak. Ia pun meminta kepada Ah Yin agar cukup membuka diri dan menerima serta menyatukan seluruh kekuatan yang ia salurkan ke dalam jiwanya. Terasa aura kehidupan mulai mengalir deras ke dalam diri Ah Yin yang menandakan kalau proses ini dapat berjalan dengan sangat lancar. Setelah jiwa Ah Yin telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari Tang Shen, ia berubah wujud menjadi semacam benih yang akan Tang Shen tanam agar ibunya tersebut bisa mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali. Kekuatan dari cahaya Dewa Laut kembali Tang Shen pancarkan yang difungsikan sebagai energi kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan dari benih Ah Yin. Dan tidak lama setelah itu benih Ah Yin seketika tumbuh menjadi pohon besar. Sama seperti proses penghidupan Xiao Wu, yaitu jika ia menyerap energi cahaya Dewa Laut dalam jumlah besar, maka kultivasinya akan menjadi sangat cepat untuk mencapai level puluhan ribu tahun Kaisar Biru Perak. Namun kekuatan yang diperlukan berikutnya semakin lama akan semakin banyak sehingga kekuatan pikiran dari Ah Yin akan sulit untuk menyeimbangkannya. Maka dari itulah Tang Shen memilih tempat ini. Pada dasarnya cahaya Dewa Laut hanya sebagai pendukung dan kunci pemulihan yang sebenarnya adalah dengan menyerap kekuatan alam melalui medan Kaisar Biru Peraknya. Setelah menunggu cukup lama, rumput biru perak Ah Yin semakin tumbuh subur di bawah cahaya Dewa Laut serta aliran kekuatan dari medan Kaisar Biru Perak. Diperlihatkan jiwa-jiwa dari siluman roh rumput biru perak lain mulai berdatangan untuk menyambut kebangkitan dari Ah Yin. Mereka semua menunjukkan rasa hormatnya karena Ah Yin memang merupakan ratu dari siluman roh rumput biru perak. Hasil dari proses tersebut ternyata jauh melebihi ekspektasi. Bukan hanya pulih dengan sangat cepat, namun Ah Yin kini telah mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali tanpa harus melewati proses evolusi lagi, serta kultivasi master rohnya juga telah mencapai level 70. Kini setelah sekian lama akhirnya ia bisa kembali bersama Tang Hao, sekarang telah menjadi keluarga yang lengkap dan ia pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tang Shen kemudian kembali menjelaskan bahwa tujuan ia segera memulihkan ibunya adalah agar bisa cepat pindah ke tempat yang aman, mengingat tempat ini sudah menjadi incaran dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung. Dan tempat aman yang Tang Shen maksud adalah membawa mereka semua kembali pulang ke Sekte Hao Tian. Selain konstruksi pertahanan sekte yang sangat bagus, di sana juga terdapat banyak Feng Hou Doluo hebat, sehingga dinilai akan jauh lebih aman dan dapat menjamin keselamatan mereka. Namun Tang Hao mengatakan kalau hal itu mustahil karena ia sudah dikeluarkan dari Sekte Hao Tian sehingga ia tidak akan mungkin untuk diterima kembali. Tang Shen pun kembali meyakinkan bahwa paman Tang Xiao dan Bibi Yue sebenarnya selalu menantikan kepulangan mereka. Selain itu, para tetua sudah pernah berjanji bahwa asalkan ia bisa menyelesaikan 3 syarat, maka mereka akan mengizinkan Tang Hao kembali bergabung dengan Sekte Hao Tian. Dan sekarang karena Tang Shen sudah menyelesaikan 3 syarat tersebut, yaitu membunuh tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung, mencapai gelar Feng Hou Doluo dan mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun, sehingga kini Tang Hao bisa pulang bersamanya dan memberikan penghormatan ke makam kakeknya.
Tang San mengatakan kalau hal ini juga merupakan keinginan dari Tang Chen. Beberapa waktu yang lalu ia bertemu dengan kakek buyutnya tersebut yang ternyata merupakan raja dari kota pembantaian. Mendengar hal itu membuat Tang Hao sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Tang Chen ternyata masih hidup apalagi telah menemui Tang San. Sebenarnya dahulu Tang Hao juga pernah berlatih di kota pembantaian, namun Tang Chen tidak dapat mengenalinya karena kala itu masih dalam pengaruh kekuatan jahat dari Dewa Raksa. Tang Chen memberikan emblem Sekte Hao Tian untuk mempercayakan masa depan sekte di tangan Tang San dan ayahnya karena Sekte Hao Tian tidak bisa terus diam dan mengasingkan diri membiarkan kekaisaran roh pelindung yang terus berbuat seenaknya. Selain kembali ke Sekte Hao Tian, Tang San juga berjanji bahwa ia akan mencarikan 2 tulang roh yang cocok untuk ayahnya dan dengan kekuatan dari kaisar biru peraknya ia yakin kalau ia bisa memulihkan kembali tangan dan kaki ayahnya seperti sedia kala. Singkat cerita, setelah mendengar seluruh penjelasan dari Tang San, Tang Hao pun sepakat untuk kembali ke Sekte Hao Tian demi memenuhi permintaan dari kakek buyutnya tersebut, yaitu mengembalikan kejayaan dari Sekte Hao Tian. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Xian Renshui yang tengah melanjutkan ujian Dewa Malaikat di bawah bimbingan dari kakek buyutnya yaitu Xian Douliu. Di bagian sebelumnya ia sudah tahu dari Douluo Tongkat Iblis kalau ternyata Tang San juga mengambil ujian untuk menjadi dewa di Pulau Dewa Laut. Namun Xian Renshui merasa yakin kalau Dewa Malaikatnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Laut Tang San karena untuk selamanya luasnya laut tidak akan bisa melampaui tingginya langit. Omong-omong, di sini Xian Renshui telah menyelesaikan ujian Dewa Malaikat. Kini ia juga sudah mencapai kultivasi di level 95 dan menanyakan apakah ia masih belum cukup untuk bisa membuka ujian Dewa Malaikat tahap ke-8. Xian Douliu pun datang untuk menyampaikan pesan dari Dewa Malaikat. Setelah berhasil melewati 7 ujian, Xian Renshui dinilai sudah sangat memahami kehormatan dari Dewa Malaikat. Namun yang tidak kalah penting, Xian Renshui juga harus mengetahui tugas utama dari Dewa Malaikat, yaitu membinasakan semua kejahatan dan penyakit di seluruh dunia. Dan inilah yang menjadi tugas dari ujian ke-8-nya, yakni mengadili kejahatan manusia dengan kuasa dari pedang malaikat. Sebelum ujian dimulai, Xian Douliu berpesan agar Xian Renshui menghilangkan perasaan pribadinya supaya bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya. Diperlihatkan juga Xian Douliu yang menggeleng-gelengkan kepalanya menandakan bahwa ia sebenarnya masih belum cukup yakin kalau Xian Renshui bisa melakukannya. Ia pun kembali berpesan agar jangan menilai suatu perkara dengan benar ataupun salah dengan naif. Namun pandanglah dari sudut pandang Dewa Malaikat, terutama untuk menentukan kejahatan macam apa yang termasuk tidak termaafkan. Sebuah portal membawa Xian Renshui ke ibu kota Kekaisaran Xingluo. Terdengar beberapa orang di sana yang sedang membicarakan mengenai perang besar yang tengah terjadi antara Kekaisaran Xingluo melawan Kekaisaran Roh Pelindung. Diperlihatkan bule sedang berjalan sempoyongan akibat pengaruh alkohol. Kalau kalian lupa, bule ini adalah Master Mesum yang dulu pernah dihajar oleh Xiao Wu. 5 tahun setelahnya ia bersama rekannya menjadi preman dan memalak orang-orang yang ingin masuk ke wilayah Kekaisaran Xingluo. Sayangnya ia bernasib sial karena bertemu dengan Mang Haojun. Mang Haojun pun kemudian menghajarnya hingga babak belur lalu mengikatnya di perbatasan agar ditangani oleh aparat setempat. Namun serangan dari pasukan Hu Lena beberapa hari yang lalu membuat penjagaan lengah sehingga ia memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dari penjara. Di sini ia berpapasan dengan Xian Renshui dan langsung tergoda dengan paras cantik serta kemolekan tubuhnya. Lantas ia pun mencoba untuk merayunya dengan beberapa bualan secara tidak sopan. Hal ini membuat Xian Renshui emosi, kemudian langsung menodongkan pedangnya tepat ke leher bule sebagai bentuk penghakiman dari Dewa Malaikat. Jelas mereka berdua sontak menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar, sehingga mereka semua berkumpul untuk menyaksikannya. Orang-orang tahu kalau bule adalah preman jahat yang telah kabur dari penjara, maka dari itu mereka kompak untuk mendukung Xian Renshui agar segera mengeksekusinya. Xian Renshui pun sadar bahwa ujian ke-8-nya sudah dimulai, sehingga ia memandang perkara ini sebagai keputusan yang harus diambil agar ia bisa lulus ujian tersebut. Dari kejauhan terlihat sisi gelap dari Xian Renshui pun juga ikut membujuk agar Xian Renshui membunuhnya. Namun nampaknya Xian Renshui sendiri memiliki keraguan setelah mengingat pesan dari Xian Douliu yang mengatakan kalau setiap perkara harus dilihat dari sudut pandang Dewa Malaikat untuk menentukan perkara macam apa yang tergolong tidak termaafkan. Sampai akhirnya Xian Renshui pun memilih untuk tidak membunuhnya. Bule berjanji bahwa ia akan mulai berbuat baik jika Xian Renshui bersedia untuk mengampuninya. Namun untuk membuktikan agar bule tidak melakukan kejahatan lagi atau menindas orang yang lebih lemah, ia meminta agar bule melenyapkan kekuatan rohnya sendiri di hadapannya agar bisa belajar untuk memperlakukan orang lain secara adil. Bule pun bersedia untuk melakukannya. Namun setelah itu tiba-tiba lingkungan sekitar nge-freeze karena ternyata ini bukanlah dunia nyata melainkan cuma dimensi buatan yang diciptakan untuk menguji Xian Renshui.
Kemudian terdengar suara dari Shan Doulyu yang mengomentari keputusan yang dibuat oleh Shan Renshui dengan tidak membunuh di saat bisa membunuhnya, lalu menyuruhnya untuk menghancurkan cincin rohnya sendiri agar memutuskan kemungkinan dia melakukan kejahatan lagi. Menurut Shan Doulyu, ini adalah keputusan yang cukup baik dalam ujian tahap awal dari ujian Dewa Malaikat tahap ke-8. Iya, memang benar, ini hanyalah awalnya saja. Menghakimi sifat genit, serakah, iri, dan dengki dari manusia merupakan penghakiman yang paling dasar dari ujian ini. Sehingga berikutnya Shan Renshui haruslah menghakimi suatu perkara yang dinilai jauh lebih besar. Shin kembali ke tempat Tang San. Dia bersama keluarganya kini tengah dalam perjalanan menuju sekte Hao Tian. Di dalam kereta, Tang Hao kembali mengingat masa lalunya sewaktu masih menjadi murid dari sekte tersebut. Bersama Tang Xiao, ia berlatih keras hingga menjadi yang terkuat dan mendapatkan julukan sebagai bintang kembar Hao Tian. Kini setelah sekian lama, akhirnya ia bisa kembali pulang untuk membayar seluruh kesalahannya di masa lalu. Meski di dalam hatinya, Tang Hao masih memiliki keraguan apakah ia masih bisa diterima setelah meninggalkan sekte begitu lama. Sesampainya di perbatasan, salah seorang murid yang bernama Tang Yu menyambut kepulangan mereka dan menyampaikan sebuah pesan dari para tetua. Para tetua mengatakan kalau hanya Tang Sanlah yang diperbolehkan untuk kembali pulang, sementara Tang Hao yang telah bersalah kepada sekte tidak diizinkan untuk masuk. Namun tidak lama setelah itu, Tang Xiao datang menyusul dan seketika langsung memeluk Tang Hao untuk melepaskan rasa rindu kepada adiknya tersebut. Menyimpang dari pesan para tetua, Tang Xiao justru dengan ramah mempersilahkan mereka semua agar segera masuk ke dalam sekte Hao Tian. Terlebih lagi, Tang Xiao mengungkapkan kalau ia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tang Hao. Bahkan andai saja ia dulu bisa meyakinkan ayahnya agar tidak mengusir Tang Hao, pasti mereka sekeluarga tidak akan pernah hidup menderita seperti ini. Namun tidak akan ada gunanya membicarakan kejadian di masa lalu, karena yang terpenting kini ia bisa pulang dan bisa segera memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya. Akan tetapi apanya yang penghormatan? Setidaknya itulah yang dikatakan oleh para tetua sekte yang menyambut mereka dengan sangat tidak ramah. Tetua ketujuh menegaskan bahwa Tang Hao yang sudah mencelakai sekte Hao Tian sampai jadi seperti ini, membuat mendiang ketua sekte menderita sampai jatuh sakit dan meninggal. Sehingga menurutnya dengan kesalahan sebesar itu, Tang Hao sudah tidak pantas lagi untuk menginjakan kakinya di wilayah sekte Hao Tian karena sudah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kemudian tetua kedua pun juga mulai angkat bicara. Sangat disayangkan bakat yang luar biasa bisa berakhir seperti ini hanya karena cinta butanya kepada seekor siluman roh. Tang Hao menjawab bahwa ia sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya untuk lebih memilih melindungi Ahin. Maka dari itu ia tidak memohon agar dimaafkan oleh para tetua sekalian, melainkan hanya meminta agar ia diizinkan masuk untuk bisa memberikan penghormatan terakhir di depan makam mendiang ayahnya. Tentu saja Tang San membela ayahnya dengan mengingatkan mereka mengenai 3 syarat yang dulu pernah mereka berikan, dan hari ini ia ingin menunjukkan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga para tetua juga harus memenuhi janji yang pernah diutarakan. Syarat pertama yaitu mencapai gelar Feng Hou Doluo, kedua membunuh tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung, dan syarat ketiga menambahkan cincin roh ratusan ribu tahun ke dalam cincin roh ke-8-nya. Dikatakan asalkan Tang San bisa memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Tang San bisa membawa Tang Hao kembali ke sekte Hao Tian. Untuk membuktikan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat, Tang San maju untuk memperlihatkan cincin roh ratusan ribu tahun, bahkan tidak cuma satu, melainkan ada 4 cincin roh merah ratusan ribu tahun yang melingkar di tubuhnya. Pemandangan ini tentu membuat semua yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena Tang San dapat mencapai Feng Hou Doluo di usia yang masih sangat muda. Meski tentunya perjuangan yang ia lalui untuk mencapai titik ini juga tidaklah mudah. Tang Xiao yang melihatnya nampak begitu bangga seakan-akan ia dapat melihat tekad serta kekuatan dari kakeknya yaitu Tang Chen di dalam diri Tang San. Terlebih lagi dulu Tang San diberikan batas waktu selama 10 tahun, namun dengan hebatnya Tang San dapat menyelesaikannya jauh lebih cepat. Hal mengejutkan tidak hanya berhenti sampai di sini karena Tang San juga telah memenuhi syarat ketiga yaitu membunuh salah satu tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dibuktikan dengan tulang roh Doluo hantu yang kini sudah berada di tangannya. Dan kalau sudah seperti ini tidak bisa mengelak, janji haruslah segera ditepati. Tetua kedua pun mengatakan kalau beberapa hari lagi akan diadakan upacara untuk mengembalikan status Tang Hao sebagai murid dari sekte Hao Tian. Namun cuma sebatas itu saja, karena jangan harap mereka bisa melupakan kesalahan Tang Hao yang sudah membuat sekte menderita selama puluhan tahun. Dendam mereka tidak akan berakhir begitu saja, mengingat akibat perseteruan melawan Kekaisaran Roh Pelindung, putra dari tetua ketujuh juga sampai meninggal. Dan andai saja Tang Hao tidak membunuh Xian Sunji, maka pihak Kekaisaran Roh Pelindung tidak akan pernah memojokkan sektenya. Situasi pun semakin menegang. Tang San kemudian memberikan pembelaan bahwa Kekaisaran Roh Pelindunglah yang sebenarnya menjadi dalang utama.
Bahkan tanpa perbuatan yang dilakukan oleh Tang Hao sekalipun, kemungkinan besar pihak Bibidong tetap akan berbuat semena-mena. Sebagai contoh, pihak Bibidong telah menyerang Sekte Cahaya Kibou hingga memusnahkan Sekte Naga Tiran Petir Biru. Menurut Tang San, pasti keadaan tidak akan separah itu andai saja Sekte Hao Tian tidak memilih untuk mengasingkan diri dan bersedia berjuang bersama dengan 3 sekte besar lainnya. Jadi dalam hal ini, keputusan egois yang dibuat oleh Sekte Hao Tian pada waktu itu sebenarnya juga pantas untuk disalahkan. Semuanya pun sesaat terdiam setelah mendengar penjelasan dari Tang San yang memang ada benarnya. Namun hal ini membuat tetua kedua menjadi sangat murka karena menilai kalau Tang San ini sudah terlalu lancang. Meski kini Tang San telah menjadi murid yang sangat kuat, namun ia tetap tidak berhak untuk menyalahkan keputusan dari ketua sekte terdahulu. Tang San kembali menjelaskan kalau ia sama sekali tidak bermaksud demikian karena di sini ia hanya mewakili ayahnya untuk menjelaskan permasalahan di masa lalu. Ia sudah berusaha sabar dan mengalah karena memandang tetua ketujuh sebagai seniornya, namun jika tetua ketujuh tetap begitu bersikeras, maka ia juga tidak akan sungkan. Pembicaraan mereka pun semakin memanas. Tetua ketujuh mulai mengeluarkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya, yaitu Palu Hao Tian kembar berniat ingin menantang Tang San berduel. Kesepakatannya jika Tang San sanggup menerima serangannya tanpa menggunakan kekuatan roh pelindung, maka dendamnya terhadap Tang Hao akan berakhir sampai di sini. Namun situasi ini justru membuat tetua kedua merasa lega karena perselisihan internal yang sudah berlangsung sangat lama memang harus segera diselesaikan. Sebagai seorang Feng Hou Luo, tetua ketujuh memiliki sepasang Palu Hao Tian yang masing-masing seberat 2.500 kg, yang mana berarti Tang San harus menerima serangan 2 kali lipat. Ia pun langsung merilis teknik roh ketujuh, yaitu perwujudan roh pelindung. Untuk menahannya, Tang San menggunakan teknik kedua dari tulang roh pemberian dari Erming. Tentu hal ini tidak menyalahi kesepakatan karena teknik dari tulang roh berbeda dengan teknik dari cincin roh pelindung. Tetua ketujuh kembali maju dengan menyatukan 2 Palu Hao Tian menjadi sebuah serangan tunggal super kuat. Namun serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk bisa menembus pertahanan dari Tang San, yaitu teknik pertama dari tulang roh Erming yang berada di tangan kirinya, yaitu teknik tinju kematian kera raksasa. Teknik ini langsung menekan udara menjadi kekuatan yang sangat menakutkan dengan memanfaatkan pengendalian gaya gravitasi. Kekuatannya seperti Erming dalam mode amarah atau setara dengan serangan dari teknik roh ke-9 dari seorang Feng Hou Luo. Sampai pada akhirnya pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak dari Tang San meski cuma mengandalkan teknik dari tulang rohnya saja. Bahkan menurut tetua kedua, jika saja serangan Tang San barusan tidak diarahkan ke langit, maka tidak mustahil tetua ketujuh bisa langsung tewas. Dan dengan dia kepada Tang Hao. Tetua kedua kemudian memuji betapa hebatnya kekuatan Tang San yang sekarang membuatnya memang berhak untuk berbicara terkait masalah sekte. Namun jika Tang San ingin memberikan pembelaan terhadap kesalahan Tang Hao, artinya Tang San sudah berani meragukan keputusan yang dibuat oleh mendiang ketua sekte sebelumnya. Adapun konsekuensi dari menentang keputusan tersebut adalah dinyatakan sebagai seorang pengkhianat. Dan selayaknya seorang pengkhianat, maka akan mendapatkan penghakiman dari kelima ketua sekte sekaligus, mesti hasilnya adalah kematian. Tanpa memperlihatkan keraguan sedikit pun, Tang San pun langsung maju berniat untuk menantang kelima sekte sekaligus demi membela keluarganya, dan meski harus mati, ia sama sekali tidak akan menyesal. Arena pertarungan berpindah ke puncak pegunungan tertinggi dan berbeda dengan aturan sebelumnya, kali ini Tang San dibebaskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Keberanian Tang San dianggap sebuah kesalahan fatal bagi para murid lain karena sendirian menantang kelima tetua sekte sekaligus sudah jelas sama saja dengan bunuh diri. Sebelum pertarungan dimulai, Tang San mengatakan kalau ia bisa memenangkan pertarungan ini, maka ia berharap para tetua dan para anggota sekte yang lain bisa menerima penjelasan dari ayahnya mengenai kejadian di masa lalu. Permintaan segalanya. Ia pun berjanji jika Tang San sanggup memenangkan pertarungan, maka ia akan menarik kembali seluruh perkataan sebelumnya. Namun sebaliknya, jika Tang San kalah, maka Tang San harus menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya pada hari ini. Kelima tetua yang bergelar Feng Hou Luo pun mulai memperlihatkan cincin rohnya. Tang Shou yang berusaha mereda pun juga sia-sia karena hal ini berkaitan dengan kehormatan dari ketua sekte sebelumnya. Omong-omong, kelima Feng Hou Luo ini pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para Feng Hou Luo yang dibawa oleh Bibidong dulu di insiden hutan pertarungan bintang. Namun hal itu tidak membuat Tang San gentar sedikit pun, karena hanya dengan cara ini ia bisa membersihkan nama ayahnya dan mengakhiri kebencian internal di dalam sekte Hao Tian, serta menyatukan seluruh anggota sekte agar sekte Hao Tian bisa kembali berjaya. Dalam pertarungan ini, Tang San berencana untuk tidak membiarkan para tetua sekte bertindak lebih dulu agar ia bisa mengendalikan jalannya pertarungan.
Untuk itu ia merilis teknik roh ke-8-nya, yaitu penghancuran cermin iblis biru perak. Sayangnya serangannya tersebut gagal mencapai target, dan parahnya lagi kelima tetua sekte berhasil merilis teknik gabungan yang bernama 5 formasi Haotian dengan Tang San sebagai pusatnya. Tekanan yang sangat kuat langsung dapat Tang San rasakan. Sebuah teknik gabungan untuk menguji target agar lebih leluasa dalam melancarkan serangan-serangan berikutnya. Serangan gabungan pertama mereka rilis yang bernama Hantaman Langit dan Bumi. Sebuah perwujudan dari Palu Haotian muncul dari atas langit dan siap untuk menghancurkan Tang San. Dan Tang San pun berusaha menahannya menggunakan Palu Haotian miliknya. Sin kemudian beralih memperlihatkan Xian Renshui yang masih melanjutkan ujian malaikat tahap ke-8. Sebuah ujian yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengadili suatu perkara. Kalau sebelumnya ia telah mengadili seorang preman bernama Bule yang dianggap perkara remeh, kali ini portal membawanya menuju kamarnya di Istana Kekaisaran Tiando, dulu saat dirinya masih melaksanakan misi penyamaran menjadi putra mahkota. Salah seorang mata-matanya masuk untuk menyampaikan informasi mengenai Kaisar Tiando yang sedang membahas soal pengangkatan putra mahkota yang baru bersama para pejabat penting. Sebagian besar memilih pangeran kedua karena dinilai berbakat dan memiliki dengan sangat baik. Dan Renshui yang tengah menyamar menjadi pangeran pertama memberikan perintah kepada mata-matanya tersebut untuk segera membunuh pangeran kedua agar ia bisa mengambil posisi sebagai putra mahkota. Sementara itu, pertarungan Tang San melawan kelima tetua sekte masih berlangsung. Kelimanya dibuat sangat terkejut setelah melihat Tang San yang masih sanggup bertahan setelah menerima serangan gabungan sekuat itu. Untung saja Palu Haotian sudah menyerap cincin roh ratusan ribu tahun dari Erming. Dalam analisisnya, ia melihat kalau kelima tetua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan serangan berikutnya, sehingga inilah kesempatan terbaik untuk dirinya bisa melancarkan serangan balasan dan membalikan keadaan. Untuk itu ia merilis variasi dari skill roh ke-8 yang ia sebut pancaran iblis harimau paus biru perak untuk mengacaukan formasi mereka. Serangan Tang San targetkan ke arah tetua kedua sehingga tetua kedua terpaksa meninggalkan posisinya untuk menahan serangan tersebut menggunakan teknik Palu Haotian serangan Ling Tian. Namun bukannya saling berbenturan, serangan Tang San justru melewatinya begitu saja karena ternyata bukan tetua kedua yang menjadi target San. Berikutnya untuk menghalau serangan Ling Tian, Tang San merilis senjata Trisula Dewa Laut dan dengan mudah dapat mematahkan serangan terkuat yang dilancarkan oleh tetua kedua tersebut. 结束了，唐三如此不堪一击。 Come on, turn the radio on. It's Friday night, and I won't be long. Gotta do my It's Friday night, and I won't be long. Kini formasi gabungan mereka pun sudah sepenuhnya hancur. Dijelaskan bahwa teknik gabungan memang mempunyai keuntungan dan kerugian. Tang San pun sudah memprediksi kalau salah satu dari mereka pasti akan keluar dari formasi untuk melawannya agar dapat mengulur waktu. Sementara yang lain tetap mempertahankan formasi demi mempersiapkan serangan berikutnya. Jadi asalkan keempatnya bisa ia paksa untuk memilih bertahan alih-alih mempersiapkan serangan berikutnya, maka formasi pasti akan kacau dan tentu ia tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membentuk ulang formasi. Dan kalau sudah seperti ini, Tang San pun dapat dengan mudah mendominasi jalannya pertarungan. Apalagi berkat dukungan dari kekuatan Trisula Dewa Laut, Tang San bisa merilis teknik pertama dari ke-13 teknik senjata dewa yang dulu pernah diajarkan oleh Tuan Dewa Laut secara langsung. Teknik pertama ini bernama pusaran angin bebas yang memiliki kemampuan untuk mengunci penuh target selama 8 detik dan tentu saja pertahanan sekuat apapun akan tetap sia-sia karena ini adalah serangan sekelas dewa. Berikutnya ia merilis teknik kedua dari Trisula Dewa Laut yang bernama kehampaan ribuan tahun utara dengan terjangan ombak yang sangat kuat sehingga sanggup menghempaskan kelima tetua hingga terluka cukup parah. Masih belum menyerah, kelimanya kembali maju untuk mengkeroyok Tang San, namun sudah terlambat karena pertarungan sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Tang San. Dengan tulang roh banteng saja ungu yang bernama Cakar Perlambat sanggup membatasi ke-6 panca indera mereka serta kekuatan roh target. Dikatakan kalau seorang sudah terjebak ke dalam teknik ini, maka pergerakannya akan melambat sebesar 10 kali lipat.
Dengan ini pertarungan pun telah benar-benar berakhir dan kekalahan dari 5 tetua pasti menjadi pukulan yang cukup besar terhadap Sekte Hao Tian. Namun menurut Tang Xiao tidak perlu cemas karena dengan menyaksikan penerus sekte yang begitu berbakat menciptakan harapan besar bagi masa depan Sekte Hao Tian, seharusnya mereka berlima akan merasa senang. Meski kekuatannya sudah jauh melampaui para tetua, tidak lantas membuat Tang Shen menjadi sombong. Ia tetap menunjukkan rasa hormatnya dan menjelaskan kalau ia berani bertindak sejauh ini sebenarnya berkat seseorang yang ia temui, Hao Tian. Emblem Hao Tian Tang Shen angkat yang kemudian menampilkan hologram dengan bayangan Tang Chen yang menyertainya. Sontak semuanya pun langsung berlutut memberikan hormat karena hal ini berarti Tang Chen telah secara langsung mempercayakan masa depan Sekte Hao Tian kepada Tang Shen. Beberapa pesan Tang Shen dapatkan dari kakek buyutnya tersebut meliputi membersihkan nama baik ayahnya karena menurutnya Tang Hao sama sekali tidak merusak reputasi dari Sekte Hao Tian. Dan pesan kedua yang Tang Shen katakan sebagai yang terpenting adalah kata-kata yang ingin Tang Chen sampaikan kepada seluruh tetua serta anggota dari Sekte Hao Tian. Sekte Hao Tian merupakan hal yang sangat membanggakan yang harus terus dijaga. Meski keputusan dari ketua sebelumnya bisa menyelamatkan Sekte Hao Tian dari peperangan untuk sementara waktu, namun di saat yang bersamaan juga membuat Sekte Hao Tian kehilangan hal yang paling berharga. Tang Xiao kemudian menjelaskan kalau dulu ayahnya juga menjadi pihak yang sangat menderita saat mengambil keputusan untuk menutup sekte. Tetapi ia memiliki keyakinan bahwa asalkan ada kesempatan maka pasti Sekte Hao Tian bisa bangkit kembali di dunia Master Roh. Tang Shen pun juga mengerti kalau kakeknya memang memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh anggota Sekte Hao Tian dan masih merasa belum cukup kuat untuk bisa melindungi seluruh dunia Master Roh. Padahal sebagai sekte nomor 1, Sekte Hao Tian harusnya bisa memikul tanggung jawab tersebut. Ia percuma saja terus membicarakan mengenai masa lalu. Tetua kedua kemudian menanyakan di manakah Tang Chen sekarang berada karena menurutnya pasti akan jauh lebih baik jika Tang Chen kembali memimpin agar Sekte Hao Tian tidak akan pernah jatuh lagi. Tetapi sayangnya Tang Shen mengatakan kalau kakek buyutnya tersebut tidak akan pernah kembali ke Sekte Hao Tian karena suatu alasan. Maka dari itu lebih memilih untuk memberinya emblem Sekte Hao Tian sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangannya sebagai pemimpin di Sekte Hao Tian. Namun Tang Shen merasa bahwa dirinya masih belum pantas untuk mengambil posisi tersebut, terlebih lagi sekarang statusnya masih menjadi ketua di Sekte Tang. Sambil terus berlutut dan memerintahkan seluruh anggota sekte juga melakukan hal yang sama, tetua kedua membantah alasan tersebut dengan mengatakan kalau Tang Chen pasti tidak akan sembarangan dalam memilih penerusnya, sehingga Tang Shen yang telah terpilih tentu berkat kemampuan serta kepribadiannya yang memang telah Tang Chen akui. Ia menambahkan bahwa di era ini Sekte Hao Tian sungguh diberkati karena memiliki sosok pemimpin muda yang sangat berbakat, sehingga Sekte Hao Tian pasti akan kembali mendapatkan kejayaannya. Tang Shen pun lalu menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah begitu dipercaya. Dalam pidato singkat, ia menjelaskan bahwa Sekte Hao Tian bukanlah sekte milik segelintir orang, melainkan milik seluruh dunia Master Roh. Mereka tidak cuma akan mengembalikan kesuksesan dari Sekte Hao Tian, namun juga akan senantiasa melindungi seluruh dataran Douluo sebagai tanggung jawab yang harus dipikul sebagai sekte nomor 1. Selesai acara tersebut, Tang Hao meminta izin untuk segera pergi menuju makam ayahnya, namun akan kurang pantas jika ia berkunjung dengan penampilan seperti ini, sehingga Tang Xiao memintanya untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Tang Xiao lalu menyerahkan kembali 2 tulang roh yang dulu pernah Tang Hao cabut secara paksa dari lengan dan kakinya sendiri untuk dikembalikan kepada sekte, dan ia yakin dengan kemampuan Tang Shen yang sekarang anak tersebut sanggup memulihkan kondisi fisik Tang Hao seperti sedia kala. Pada awalnya Tang Hao enggan untuk menerimanya kembali, namun setelah Tang Xiao meyakinkan bahwa Tang Hao juga merupakan kebanggaan dari Sekte Hao Tian, ia pun bersedia untuk menggunakannya lagi. Singkat cerita, di dalam sebuah ruangan tertutup, Tang Shen memulai proses pemulihan anggota tubuh ayahnya. Menggunakan 2 tulang roh tadi serta bantuan dari cahaya Dewa Laut dan tulang roh Kaisar Rumput Biru Perak di kaki kanannya. Proses tersebut berjalan sangat lancar, dan tidak lama setelahnya Tang Hao pun sudah mendapatkan lengan kiri serta kaki kanannya kembali. Tidak cuma itu, level dari kekuatan rohnya pun juga telah berhasil dipulihkan seperti sedia kala, yaitu berada di level 96. Pada keesokan paginya, semua orang berkumpul di altar pemakaman ketua sekte sebelumnya untuk melaksanakan upacara penghormatan. Tetua kedua ingin menyampaikan 2 hal penting kepada para leluhur. Yang pertama, melalui kesepakatan dari para tetua dan ketua sekte, status Tang Hao sebagai murid dari Sekte Hao Tian telah resmi dikembalikan. Hal kedua yang ingin ia sampaikan adalah mengenai kebangkitan dari sekte.
Sekte Hao Tian telah mengasingkan diri terlalu lama hingga sudah sangat banyak orang yang melupakan eksistensi dari para Master Roh pemilik roh pelindung palu tersebut. Melupakan sekte nomor 1 di dunia Doluo, bahkan sebagian besar menganggap bahwa sekte Hao Tian telah musnah. Namun kini dua bintang kembar Hao Tian telah bersatu kembali dan posisi ketua sekte telah memiliki penerus yang sangat berbakat, sehingga inilah waktu yang tepat bagi sekte untuk kembali menunjukkan eksistensinya kepada dunia Master Roh serta mengembalikan kejayaan dari sekte Hao Tian sebagai sekte nomor 1. Diperlihatkan kalau Tang Haolai yang menjadi orang paling hikmat dalam upacara tersebut mengingat kesalahannya di masa lampau yang sangat besar. Ia nampak masih berlutut bahkan ketika upacara telah berakhir. Ia juga meminta agar mereka semua pergi terlebih dahulu karena ia masih ingin di sini untuk menemani ayahnya. Sementara Tang Hao masih merenungi kisah hidupnya di depan makam sang ayah, Tang Xiao menemui Tang San untuk menyerahkan mahakarya pesanan Tang San yang kini telah selesai dibuat oleh sang dewa pandai besi Lao Gao. Dua senjata tingkat tinggi dari sekte Tang meliputi bulu merak dan teratai amarah dewa. Tang Xiao kemudian menjelaskan mengenai alasan Lao Gao tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Pada scene flashback memperlihatkan Lao Gao yang tengah bekerja keras dalam membuat senjata-senjata tersebut. Tekad dan emosinya sangat menggebu-gebu, terlebih lagi setelah mengetahui kabar mengenai hancurnya kota Gengsin dan komunitas pandai besi yang padahal telah menjadi keluarga dan kampung halamannya. Bekerja lembur mengabaikan rasa lelah, tidak tidur dan tidak makan membuat kondisi kesehatannya baik fisik maupun mentalnya semakin memburuk. Sempat merasa gagal ketika senjata yang telah susah payah ia rancang tidak bekerja semestinya, namun magicnya ketika rancangan tersebut terkena sedikit darahnya berhasil tersusun dengan baik yang kemudian dilanjutkan dengan menyerap kekuatan rohnya. Secara sukarela, Lao Gao memang ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk membuat senjata tingkat tinggi demi membalaskan dendam kepada kekaisaran roh pelindung, sehingga tidak heran jika ia sampai rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menyempurnakan senjata-senjata tersebut. Tentu Tang San yang mendengar cerita tersebut terlihat begitu terharu dengan kerja keras serta pengabdian dari Lao Gao, membuatnya memang pantas dijuluki sebagai pandai besi tingkat dewa. Singkat cerita, Tang San telah tiba di sekte Tang untuk melaksanakan upacara penghormatan atas jasa dari Lao Gao dengan membawa karya terakhirnya. Pada awalnya Tang San penasaran mengapa senjata jarum badai bunga pir Lao Gao tidak memiliki satu jarum pun sebagai amunisi. Sampai akhirnya Tang San berhasil meneliti desain yang telah dimodifikasi oleh Lao Gao menjadi jauh lebih sempurna. Struktur mesin jarum dari senjata ini sangatlah unik. Dulu pada desain awal, senjata ini hanya sanggup melepaskan sekali tembakan untuk menghabisi Master Roh di level 50-an. Sebanyak 27 jarum ditembakkan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Namun pada desain yang telah disempurnakan oleh Lao Gao, banyak jarum yang bisa ditembakkan kini meningkat hingga 49 jarum. Dan dengan kekuatan roh yang diberikan Lao Gao ke dalam mesin pendorong pada senjata ini, membuatnya bisa digunakan sampai beberapa kali. Master Roh. Tidak lama setelah itu, divisi informasi dari sekte Tang datang menemui mereka untuk menyampaikan informasi terkait situasi peperangan yang masih berlangsung. Kaisar Suebeng pergi untuk memimpin jutaan pasukan demi melawan pihak kekaisaran roh pelindung, dan mengingat kekuatan tempur di pihaknya sudah semakin berkurang akibat Kaisar Xingluo yang menarik mundur sebagian pasukannya karena harus mempertahankan perbatasan dan menjaga ibu kota. Ia berpesan agar sekte Tang mempersiapkan pasukan tempur untuk segera dikirimkan sebagai bala bantuan. Ia menambahkan bahwa mereka semua akan bertemu di Simpang 5 dalam 3 hari dari sekarang. Para monster Akademi Shrek meliputi Oscar, Ning Rongrong, Suzu King, Dai Mubai, Mang Hojun, dan Bai Chen Xiang juga terlihat ikut dalam rombongan. Kini hanya tinggal menunggu sampai Tang San juga turut datang ke medan perang untuk memastikan bahwa kemenangan akan berada di tangan mereka.